Selamat datang kembali di On My Bana Channel, tempat di mana kita berbagi inspirasi, motivasi, dan tips untuk hidup yang lebih baik. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali diabaikan, yaitu tentang tanda-tanda orang yang tidak paham soal uang. Mengelola uang dengan bijak adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial dan hidup yang nyaman. Tetapi banyak dari kita mungkin masih belum sepenuhnya memahami cara mengelola uang dengan benar. Jadi di video ini, kita akan membahas 10 tanda-tanda orang yang tidak paham soal uang. Dan pada setiap tanda-tandanya akan kita bahas sampai tuntas dan jelas. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai. Karena ini adalah panduan lengkap yang bisa membantu kita mengidentifikasi dan memperbaiki kebiasaan keuangan yang kurang baik. Namun sebelum kita mulai videonya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya. 1. Tidak membuat anggaran. Tanda pertama adalah tidak membuat anggaran. Orang yang tidak paham soal uang seringkali tidak memiliki anggaran yang jelas untuk mengelola pengeluaran mereka. Tanpa anggaran, kita tidak tahu kemana uang kita pergi dan mudah terjebak dalam pengeluaran yang tidak terkontrol. Membuat anggaran adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan bijak. Dengan anggaran, kita bisa merencanakan pengeluaran, menabung, dan mengidentifikasi area di mana kita bisa menghemat. 2. Hidup dari gaji ke gaji. Hidup dari gaji ke gaji adalah tanda lain dari ketidakpahaman soal uang. Orang yang hidup dari gaji ke gaji seringkali tidak memiliki tabungan yang cukup untuk menghadapi keadaan darurat. Mereka menghabiskan semua penghasilan mereka setiap bulan tanpa menyisihkan sebagian untuk ditabung. Akibatnya, ketika ada pengeluaran tak terduga, mereka terpaksa berhutang atau mengandalkan bantuan orang lain. Solusinya adalah dengan menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung setiap bulan, bahkan dalam jumlah kecil sekalipun. 3. Tidak memiliki dana darurat. Tidak memiliki dana darurat adalah kesalahan besar yang sering dilakukan oleh orang yang tidak paham soal uang. Dana darurat sangat penting untuk menghadapi situasi tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, biaya medis mendadak, atau perbaikan rumah. Tanpa dana darurat, kita terpaksa mengambil hutang atau menguras tabungan untuk menutupi pengeluaran tersebut. Idealnya, dana darurat harus cukup untuk menutupi pengeluaran hidup selama 3-6 bulan. 4. Berhutang untuk hal konsumtif. Orang yang tidak paham soal uang seringkali menggunakan hutang untuk membiayai gaya hidup konsumtif, seperti membeli gadget terbaru, mobil mewah, atau liburan mahal. Hutang konsumtif ini biasanya datang dengan bunga yang tinggi dan bisa menguras keuangan kita dalam jangka panjang. Orang yang bijak dalam mengelola uang akan menghindari hutang konsumtif dan hanya menggunakan hutang untuk hal-hal yang bisa menghasilkan keuntungan, seperti investasi atau pendidikan. 5. Tidak berinvestasi. Tidak berinvestasi adalah tanda lain dari ketidakpahaman soal uang. Banyak orang yang tidak menyadari pentingnya investasi untuk membangun kekayaan jangka panjang. Mereka lebih memilih menyimpan uang di rekening tabungan yang menghasilkan bunga rendah. Padahal, investasi bisa membantu uang kita tumbuh lebih cepat dan mengalahkan inflasi. Mulailah belajar tentang berbagai jenis investasi dan pilih yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kita. 6. Mengandalkan satu sumber penghasilan. Mengandalkan satu sumber penghasilan adalah tanda lain dari ketidakpahaman soal uang. Jika kita hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, seperti gaji dari pekerjaan utama,
kita sangat rentan terhadap risiko kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan. Orang yang paham soal uang akan mencari cara untuk mendiversifikasi sumber penghasilan mereka, seperti menjalankan bisnis sampingan, berinvestasi, atau bekerja freelance. 7. Tidak memiliki tujuan keuangan. Tidak memiliki tujuan keuangan yang jelas adalah tanda bahwa kita tidak paham soal uang. Tanpa tujuan yang jelas, kita tidak memiliki motivasi untuk mengelola keuangan dengan baik. Tujuan keuangan bisa berupa membeli rumah, menabung untuk pendidikan anak, atau mempersiapkan pensiun. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik, kita bisa membuat rencana keuangan yang lebih terarah dan fokus dalam mencapainya. 8. Tidak mengelola risiko dengan bijak. Orang yang tidak paham soal uang seringkali tidak mengelola risiko dengan bijak. Mereka mungkin tidak memiliki asuransi yang cukup untuk melindungi diri mereka dari risiko finansial, seperti asuransi kesehatan, jiwa, atau properti. Mereka juga mungkin tidak memiliki dana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga. Mengelola risiko dengan bijak adalah langkah penting untuk melindungi kekayaan yang telah kita bangun dan memastikan stabilitas finansial jangka panjang. 9. Tidak mengevaluasi pengeluaran. Tidak mengevaluasi pengeluaran adalah tanda lain dari ketidakpahaman soal uang. Orang yang tidak paham soal uang seringkali tidak memperhatikan pengeluaran mereka dan tidak mencari cara untuk menghemat. Mengevaluasi pengeluaran secara berkala bisa membantu kita mengidentifikasi area di mana kita bisa menghemat dan memastikan uang kita digunakan dengan bijak. Buatlah catatan pengeluaran dan analisis secara berkala untuk mengetahui pola pengeluaran kita. 10. Tidak belajar tentang keuangan. Tanda terakhir adalah tidak belajar tentang keuangan. Banyak orang yang tidak berusaha untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang pengelolaan keuangan, investasi, dan perencanaan pensiun. Mereka merasa cukup dengan pengetahuan yang ada dan tidak mencari informasi atau bantuan dari ahli keuangan. Orang yang paham soal uang selalu berusaha untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka. Mereka membaca buku, mengikuti kursus, dan mencari nasihat dari ahli keuangan. Jadi, itulah 10 tanda-tanda orang yang tidak paham soal uang. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita bisa mengidentifikasi kebiasaan keuangan yang kurang baik dan mulai memperbaikinya. Mengelola uang dengan bijak adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial dan hidup yang nyaman. Ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil untuk meningkatkan pengelolaan keuangan kita bisa memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Semoga informasi ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan lonceng notifikasinya. Buat kamu yang sudah subscribe, saya doakan kamu sukses di masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya.